Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tentunya memuji Allah, memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya dan memuji Allah atas kebaikan-kebaikannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk hadir di majlis ilmu. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubarakah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini Allah jadikan sebagai majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada Kitabul Fadhail dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab tentang keutamaan amalan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk ke bab berikutnya, yaitu babu fadlis salawat, bab tentang keutamaan salat 5 waktu ya. Setelah kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang apa? Fadlu al-adhan, bab tentang keutamaan adzan. Dan sebetulnya ada pertanyaan berkaitan dengan bab yang kemarin tentang masalah adzan ya. Ada yang menanyakan tentang seorang muadzin yang mengumandangkan adzan ya, tetapi berlebihan gitu. Bagaimana dengan yang seperti itu? Ya, segala sesuatu kalau berlebihan tidak bagus. Segala sesuatu itu harus dilakukan dengan tepat. Dan keutamaan ini, keutamaan adzan, keutamaan sebelumnya wudu, keutamaan nanti yang akan kita bahas salat, itu tentunya adalah ibadah-ibadah yang dilakukan sesuai dengan syariat. Yang syariat kita itu tidak bermudah-mudahan dan tidak berlebih-lebihan ya. Maka adzan juga tentunya untuk mendapatkan keutamaan adzan yang itu dikatakan oleh para ulama bahkan lebih besar daripada keutamaan imam ya. Tentunya dilakukan pula dengan sebaik-baiknya ya, dengan ikhlas, dilakukan dengan benar lafaz-lafaznya, jangan ditambahi, jangan dikurangi ya. Kadang-kadang ya ada yang nambahi ya. Misalnya ditambahi huruf wawu, Allahu Akbar, wala ilaha illallah, ada wawunya, wala ilaha illallah, tidak boleh ditambah-tambahi. Adzan dilakukan sesuai dengan lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga tidak ditasydid yang harusnya tidak ditasydid, dan ditasydid yang memang harusnya ditasydid ya. Jangan dipanjangkan yang harusnya pendek, misalnya yang harusnya cuma misalnya kalimat Allahu Akbar itu kalimat yang
pendek barnya maksudnya. Jangan sampai Allahu Akbar. Banyak kepanjangan. Nah, ini di sini rusak maknanya karena akbar itu maknanya dalam bahasa Arab itu bedug. Nah, iya. Jadi ini nanti berubah makna. Ya, maka ya panjangnya yang panjang seperti Allah panjang memang di situ. Tapi kalau akbar barnya panjang, ini salah di situ. Maka ya. Namun ya ketika kita mendapati hal-hal yang seperti itu ya kita harus pandai-pandai dalam mengingatkannya, tata caranya. Ya, terkadang kita juga harus pastikan kesalahannya, ya, tidak mengingkari sesuatu yang jelas-jelas memang salah. Jangan cuma persangkaan kita. Kemudian yang mengingatkan juga orang-orang yang memang bisa didengar ya, oleh muadzin tersebut, ya, sehingga kalau kita tidak didengar ucapannya, mungkin ada yang bisa lebih didengar, ya kita menggunakan orang yang lebih didengar ucapannya oleh dia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bapak dan Ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab berikutnya, babu fadli as-salawat, bab tentang keutamaan salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu merupakan ibadah yang sangat besar, ibadah yang paling besar setelah 2 kalimat syahadat, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai perintahnya saja tidak sebagaimana turun perintahnya, tidak sebagaimana turun perintah dari syariat yang lainnya. Ini perintahnya turunnya diperintahkannya di langit yang 7 dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi SAW, yang sebelumnya didahului dengan peristiwa Isra. Ada peristiwa Isra, kemudian ada peristiwa Mi'raj, sampai ke langit yang ke-7. Kemudian disyariatkan ibadah salat 5 waktu ini di sana. Allah menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan malaikat Jibril. Maka ini tentunya ibadah yang luar biasa. Sehingga tentu keutamaannya sangat luar biasa. Ya, untuk mendapatkan keutamaan yang luar biasa ini tentunya juga pelaksanaannya sebagaimana ibadah yang lainnya harus tepat. Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, karena ada orang yang salat bisa jadi salatnya tidak sah karena tidak terpenuhi syaratnya atau rukunnya, ya, atau wajibnya. Sebagaimana pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang yang setelah selesai sholat menghadap Nabi, Nabi berada di masjid, orang itu sholat di masjid, kemudian menghadap Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menjawab salamnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada beliau, "Irji' fasolli fa innaka lam tusolli." Kamu balik sholat lagi, kamu tadi belum sholat. Padahal sudah Allahu Akbar sampai salam, tapi Nabi SAW mengatakan kamu belum sholat. Nah, maka di sini bagaimana akan mendapatkan keutamaan yang akan kita sebutkan kalau sholatnya itu tidak sah? Tentunya yang akan didapatkan di sini bagi yang sholatnya apa? Sholatnya sah. Ya. Itu pun masih dipengaruhi dengan apa? Yang lainnya, yaitu nilai sholat itu sangat dipengaruhi dengan khusyuknya. Ya. Sangat dipengaruhi oleh khusyuknya. Karena sholat itu ketika dilakukan dengan khusyuk, maka betul-betul akan menjadi ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya. Salat itu dimulai saja dengan kalimat Allahu Akbar, mengingatkan kita bahwa yang lainnya sudah tidak ada nilainya, hanya Allah yang maha besar, yang lainnya tidak ada nilainya sudah. Kemudian kita mulai bermunajat dengan Allah dalam membaca surat Al-Fatihah. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, itu ada munajat. Munajat itu artinya kita mengatakan, Allah menjawab. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah Subhanahu wa taala menjawabnya. Nah, maka di sini ada munajat. Ya. Kemudian nanti ada ruku, ada sujud, kita letakkan anggota yang paling mulia, yaitu wajah kita, kepala kita letakkan di tempat kaki. Karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita mengagungkan Allah dengan ruku,
kemudian dengan sujud. Ini ibadah yang kalau kita lakukan dengan benar-benar hadir hati kita dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, ya, maka akan menjadi sebab datangnya keutamaan yang sangat besar, yang sangat banyak. Cuma masalahnya kadang tadi ada orang yang tidak belajar sholat, ya, kemudian sampai sholat tidak terpenuhi syaratnya, sholat tidak terpenuhi rukunnya. Maka yang seperti ini bisa jadi tidak sah sholatnya. Lalu bagaimana akan mendapatkan keutamaan? Ada juga yang sudah sah tapi kurang khusyuknya, sebagaimana sebagian kita barangkali. Beda dengan para sahabat dahulu yang ketika sudah sholat sudah tidak ingat yang lainnya, yang lain sudah terlupakan semuanya. Makanya dahulu Nabi SAW sholatnya itu panjang dan nyaman dan menikmati panjangnya sholat, bahkan seakan-akan itu saat istirahat dari dunia, ya, saat istirahat dari dunia, karena dunia kan banyak urusan, membuat capek, maka lupakan itu semuanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan urusan dunia kita untuk kemudian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Namun terkadang tadi dari mulai takbiratul ihram sampai salam sudah kemana-mana kadang. Nah, ini kadang-kadang kita tidak tahu sudah takbiratul ihram, tahu-tahu salam baru ingat, oh saya lagi sholat ya. Sampai salam baru ingat kalau dirinya lagi sholat. Nah, sebelumnya sudah kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Fa nasallallahu sallallahu alaihi taufik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya untuk kita mengetahui kedudukan sholat itu sangat tinggi dalam agama kita dan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya kita jalankan dengan sebaik-baiknya, sekhusyuk-khusyuknya, kita hadapkan hati kita kepada Allah, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan meninggalkan yang lainnya, sehingga menjadikan sholat sebagai ibadah yang betul-betul kita menuju kepada Allah, menghadap Allah, berdoa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini disebutkan keutamaan salat. Yang pertama adalah dalam ayat yang sudah dihafal oleh kita semuanya insyaallah, yaitu yang ada dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji yaitu dosa, perbuatan dosa. Dan perbuatan mungkar ya dosa juga, tapi di bawahnya yang pertama. Kalau fahsya itu dosa besar. Inna sholata, sesungguhnya salat itu akan tanha, mencegah seseorang, menghalangi seseorang dari berbuat dosa besar, dari zina, dari yang semisalnya judi dan yang lainnya. Wal mungkar, dan akan menahan seorang dari berbuat mungkar, yaitu dosa-dosa yang di bawah dosa besar, ya. Tapi tadi kapan salat itu akan mencegah orang yang melakukannya dari perbuatan keji dan mungkar? Kapan ini? Ya, ketika seseorang itu menjalankannya dengan sempurna, dengan sesempurna mungkin, ya, dengan terpenuhi syaratnya, rukunnya, wajibnya agar sah, kemudian dengan khusyuknya agar sempurna, gitu, ya. Sehingga ketika orang sholat tapi fahsya dan mungkarnya masih dilakukan, ya, ini yang perlu dikoreksi apanya ini? Yang perlu disalahkan bukan sholatnya, tapi orang tadi dalam menjalankan sholatnya. Kalau sholat sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul akan menahan orang dari perbuatan keji dan mungkar. Ini orang mungkin dia punya niat berbuat jelek, gitu ya. Maka dengan sholat ini akan mencegah dia. Mungkin seseorang dengan dalam hatinya pernah berkeinginan melakukan kejelekan, hendak melakukan kejelekan, dan kemudian dengan sholat maka niat
berbuat maksiat, kecondongan berbuat maksiatnya menjadi apa? Menjadi hilang, ya. Tidak ingin lagi berbuat kemaksiatan. Nah, ini kalau dia melakukannya dengan benar, dengan sebaik-baiknya, ya. Karena disebutkan di dalam sarahnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, qala ba'du salaf man lam tanhahu salatahu anil fahsya wal munkar lam yazdad biha minallahi illa bu'da. Orang kalau sholat kok sholatnya tidak menghalangi dari perbuatan keji dan mungkar, ya berarti dia bagaimana? Dikatakan di sini tidak bertambah keadaan dia kecuali semakin jauh dari Allah. Berbuat sholat iya, tapi keji dan mungkarnya juga terus, ya, dilakukan dengan rutin juga, maka di sini tidaklah dia kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti menunjukkan itu dia salat tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ini tentunya salat yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, salat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dikatakan di sini kana ba'du salaf idza dakhala fi salatihi la yahussu bi syai'in. Dahulu para salaf kalau sudah salat dia sudah tidak kerasa apapun yang di luar salat, tidak kerasa, ya. Ya mungkin kalau dia terkena sesuatu dia mungkin tidak terasa karena saking nikmatnya dalam menjalankan dalam salatnya. Dan yang lainnya lupa, sudah hilang dari pikirannya, yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan diceritakan bahwasanya hatta inna Urwata ibn Zubair rahimahullah wa huwa min fuqaha'it tabi'in. Dikisahkan bahwa ada seorang fuqaha dari kalangan tabi'in, ulamanya tabi'in, namanya Urwah ibn Az-Zubair. Asabat ahada a'dha'ihi akilah, ya. Salah satu anggota tubuhnya itu ada yang terkena terkena sakit gitu, ya, yang ahli dokter di masa itu memutuskan harus dipotong anggota yang sakit tadi. Kalau tidak maka akan bertambah mengenai yang lainnya, akan bisa mengenai yang lainnya. Mungkin sekarang infeksi atau apa begitu. Kalau dibiarkan terus akan bertambah. Nah, iya, meremen, ya, akan meremen terus kalau misalnya tangannya akan terus. Nah, harus dipotong misalnya kakinya. Supaya apa? Supaya berhenti di situ, supaya tidak berlanjut, ya. Dan di masa itu tidak seperti di masa sekarang ini, ya. Di masa itu tidak seperti di masa ini. Kalau di masa sekarang kan ada bius, ada sehingga dilakukan operasi yang orang itu tidak terasa, ya. Diceritakan pada waktu itu ketika harus dilakukan itu, apa yang dia lakukan? Dia meminta untuk diberi kesempatan sholat, ya. Ya. Nah, supaya diperlakukan misalnya harus jarinya harus dipotong itu saat dia sholat. Ingin dilakukan saat dia itu sedang sholat. Kenapa? Karena ketika sholat sudah nggak ingat apa-apa, nggak kerasa apa-apa, saking nikmatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sholatnya tingkatannya para ulama yang luar biasa di masa tabi'in. Ini dikisahkan demikian. Ya, kalau kita ya nggak sampai seperti itu, ya. Tingkatan kita ya tadi, ya. Nah, masih banyak
diajak oleh setan untuk mikir kemana-mana. Sampai kadang-kadang lagi sholat kunci yang dicari-cari ketemu. Waktu di luar sholat nggak ketemu-ketemu, waktu sholat ketemu. Ya, baik. Ya, ini saking apa? Ingatnya dengan dunia. Ya, sudah sholatnya sebentar, ya, masih ingat dengan dunia. Kalau dahulu salaf sholatnya lama dan lupa dengan dunia karena itu saat untuk melupakan dunia. Ya. Dan mereka nikmat dengan sholat yang lama. Kalau sekarang kita ya, sudah sholatnya sebentar dan sebentar itu pun yang diingat hanya banyakkan dunia. Nah, nasallallahu salamah. Dan memang demikian ya, karena dikatakan dalam hadis bahwa setan akan datang ketika orang sedang sholat sampai akan mengingatkan hal-hal yang tadinya dia lupakan atau hal-hal yang belum terjadi dia pikirkan, seakan-akan nanti akan terjadi begini. Kalau ketemu orang ini saya mau mengatakan ini, terus diingatkan oleh setan. Atau yang telah terjadi kemarin begini, kalau kamu nggak begini ya, dan seterusnya. Maka ini yang terjadi pada sebagian kita. Nasallallahu taufik. Mudah-mudahan kita terus bisa memperbaiki sholat kita semakin lebih baik, karena memang sholat ini ibadah yang sangat besar dan keutamaannya itu akan didapatkan jika kita menjalankannya dengan benar. Ketika kita belum menjalankannya ketika kita masih terus berbuat fahsya dan mungkar, ya, waliyadzubillah, nasallallahu salamah, itu tanda bahwa apa? Kita sholatnya memang belum sempurna. Ya. Karena bagaimana kemudian melakukan sholat, habis sholat terus maksiat misalnya. Melakukan sholat, habis sholat kok mabuk. Berarti apa? Ini sholatnya sama sekali tidak ada mendekatkan diri kepada Allah. Tidaklah yang dilakukan dari sholatnya kecuali apa? Kecuali semakin jauh dari Allah. Padahal dia baru sholat, keluar dari masjid langsung maksiat. Nah, ya. Maka ini menunjukkan tidak sempurnanya sholat seseorang. Kemudian hadis yang dibawakan di sini yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'un. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Nabi SAW memberitakan, ara'aitum, beritakan kepadaku, wahai para sahabat, sampaikan kepadaku, jika ada sebuah sungai, jika ada sungai di depan pintu, ya, di depan rumah ada sungai dari rumah kalian, yang kalian setiap hari mandi di sungai itu setiap hari 5 kali, ya, karena saking dekatnya dengan rumah, sungainya jernih sehingga setiap hari dia mandi di sungai tersebut, setiap hari mandinya 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai', apakah kira-kira masih ada kotoran di badannya kalau mandinya sampai 5 kali? Bagaimana Bu? Ya kalau sekarang mandi di kamar mandi lah, sudahlah. Iya, sekarang mandi di kamar mandi, setiap hari mandi 5 kali. Ya, mandi 5 kali. Bagaimana kira-kira, bersih apa tidak badannya? Bersih. Tidak akan tersisa kotoran. Qalu, ya, maka mereka para sahabat mengatakan, la yabqa min daranihi syai', tidak ada kotoran yang tersisa ya Rasulullah kalau dilakukan seperti itu. Ya, apalagi di zaman itu kotoran nampak, ya, karena debu, karena apa? Padang pasir, ya, maka nampak. Tapi ketika habis mandi maka bersihnya juga semakin nampak, beda dengan yang tidak mandi, karena kotoran itu begitu nampak, ya, dengan debunya. Maka para sahabat mengatakan tidak tersisa kotoran pada badannya. Qala fadzalika masalu as-salawat al-khams, dan begitulah permisalan salat 5 waktu, yamhullaha bihinna al-khataya, muttafaqun alaih,
Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan, dan demikianlah permisalan untuk sholat 5 waktu yang akan menghapus dengan sholat 5 waktu itu dosa-dosa orang yang melakukannya. Jadi terhapusnya dosa orang yang melakukan sholat diibaratkan seperti orang yang mandi 5 kali. Dalam membersihkan badannya maka hilang darinya kotoran, bersih darinya kotoran, ya, daki dan yang lainnya di badan. Maka begitu pula orang yang sholat 5 waktu maka akan terhapus dosa-dosanya. Tapi ini dosa apa kira-kira? Dosa kecil. Adapun dosa besar maka harus dengan apa? Harus dengan bertaubat. Dosa besar kalau ingin dihapus ya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Misalnya ghish. Ghish itu apa? Menipu. Nabi menyatakan man ghasyana falaisa minna. Orang yang menipu itu bukan bagian dari kami. Kalimat bukan bagian dari kami dari sabda Nabi SAW, para ulama mengatakan ini tanda itu dosa besar. Kalau sudah sampai Nabi SAW mengatakan bukan bagian dari kami, itu menunjukkan itu dosa besar. Maka perbuatan ghish, perbuatan menipu kira-kira akan terhapus dengan sholat apa tidak? Tidak, karena itu dosa besar, ya. Itu dosa besar yang tidak terhapus, ya, kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau nanti di akhirat dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat, maka dia nanti di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki diampuni, maka diampuni meskipun dia belum bertaubat. Tapi jika Allah tidak menghendaki diampuni, maka dia akan disiksa sesuai dengan dosanya, namun dia tidak akan kekal karena itu dosa besar, bukan dosa yang membatalkan Islam. Adapun dosa yang membatalkan Islam, ya, kalau tidak bertaubat maka dia akan disiksa selamanya karena dia sudah tidak punya iman. Ya. Maka harus difahami di sini yang dimaksud adalah apa? Dosa kecil. Ya. Jangan sampai kemudian misalnya dia mencukupkan sholat 5 waktu dan maksiatnya tetap jalan, dianggapnya akan hapus dengan sebab sholat 5 waktu ini. Dia mencukupkan, artinya dia menjalankan sholat 5 waktu tapi maksiatnya dia dari dosa besarnya dia lakukan dengan anggapan akan terhapus dengan sholat. Ini tidak, yang terhapus dengan sholat dan juga dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah-ibadah itu banyak yang menghapus dosa. Nabi SAW mengatakan misalnya al-umrah ilal umrah kaffaratun lima bainahun. Umrah dengan umrah berikutnya akan menghapus dosa-dosa. Kemudian jangan sampai dianggap wah saya sudah umrah 2 kali atau saya umrah nanti mau umrah lagi, berarti antara umrah dengan umrah ini saya tidak perlu khawatir dengan dosa-dosa saya. Tidak. Kalau dosa-dosa besar tidak akan terhapus. Dalam hadis yang lainnya man hajja walam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berhaji dalam keadaan tidak melakukan maksiat dalam hajinya, tidak mengucapkan kata-kata kotor dalam hajinya, pulang dari ibadah haji seperti baru lahir dari ibunya, baru dilahirkan oleh ibunya. Seperti bayi punya dosa apa tidak? Tidak. Ya. Tapi jangan dianggap itu dosa besar yang terhapus, itu dosa kecil. Ya. Kalau dia melakukan dosa besar, ya untuk menghapusnya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini jelas menunjukkan betapa besarnya keutamaan salat 5 waktu yang akan menghapus dosa-dosa. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalus salawatil khamsi kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaqtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, rawahu Muslim. Hadis yang kedua sama dengan hadis yang pertama, tapi dari sahabat Jabir. Kalau hadis yang pertama tadi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang kedua dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu seperti permisalan sungai yang mengalir dengan air yang banyak dan jernih yang berada di depan rumah, kemudian seorang yang di rumah itu mandi setiap hari 5 kali di sungai tersebut, maka akan bersih tentunya
kotoran-kotorannya. Hadis yang ketiga, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan fa ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalahu Allah ta'ala wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at faqala ar-rajul ala hadha atau ali hadha qala li jami'i ummati kullihim muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu diceritakan bahwa ada seorang yang melakukan maksiat, ya, mencium orang yang bukan mahramnya. Ya, mencium orang yang bukan mahramnya, mungkin dianggapnya mahram, ya. Mungkin dianggapnya tidak mengapa karena saudara dekat gitu. Tapi sebetulnya dia bukan mahramnya, dia menciumnya. Maka mendatangi Nabi SAW merasa berbuat dosa, ya. Menyentuh saja bersalaman tidak boleh. Ini mungkin salaman sambil menciumnya misalnya. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat yang menyatakan tegakkanlah salat, ya, pada setiap siang antara dalam setiap hari gitu. Nah, dari antara siang dan malam tegakkanlah salat pada siang dan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghilangkan atau menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek. Turun ayat ini menunjukkan apa? Ya, dengan perbuatan itu akan terhapus, perbuatan itu akan terhapus dengan salat 5 waktu. Kemudian ada seorang yang berkata, apakah ayat ini khusus untuk orang ini yang telah melakukan perbuatan tadi, ya, menyentuh yang bukan mahram atau mencium bahkan yang bukan mahram? Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan bahkan ini untuk seluruh umatku, untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat Nabi Muhammad SAW, umat yang mendapatkan kebaikan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabinya itu nabi yang menjadi pemimpin para nabi. Seluruh para nabi nanti di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Nabi adalah pemimpin para nabi. Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku sayyidnya seluruh anak Adam. Bahkan para nabi pun dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling banyak nanti masuk ke dalam surga. Umatnya Nabi Muhammad SAW umat yang paling banyak masuk ke dalam surga. Ya. Ini tapi kalau mengikuti Nabi SAW. Nah, kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya barangkali dosanya lebih besar dari umat yang lainnya. Ya, tapi kalau mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia telah mengikuti sebaik-baik para nabi, pemimpin para nabi. Ya, dan Allah menjadikan umat ini sebagai sebaik-baik umat. Ya, makanya dalam ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, maksudnya khiyara. Di antara maknanya adalah kami telah jadikan kalian sebagai umat yang terbaik. Umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tughsha al-kaba'ir. Salat 5 waktu dan Jumat sampai Jumat itu akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Antara Jumat yang kemarin dengan Jumat yang nanti terhapus semua dosa-dosanya. Tapi dengan catatan malam tuksyal kabair, selama dia tidak terjatuh pada dosa besar. Kalau terjatuh pada dosa besar, ya dosa besarnya tidak akan terhapus. Yang terhapus yang hanya yang kecil saja. Yang besar tidak terhapus. Jadi jangan sampai kemudian dengan alasan antara Jumat dengan Jumat akan menghapus dosa antara keduanya, kemudian tidak sholat 5 waktu. Kan sudah dihapus dosanya antara Jumat dengan Jumat. Jadi sholatnya cukup apa? Sholatnya cukup hari Jumat aja. Hari Jumat sama hari Jumat. Sudah menghapus dosa semuanya. Tidak usah sholat 5 waktu. Ini salah pemahaman yang seperti ini. Tidak benar. Justru kalau seperti ini, ya, dia tidak akan apalagi yang ditinggalkan sholat 5
waktu. Sebagian ulama mengatakan bisa keluar dari agama. Bagaimana mengharapkan diampuni dosanya hanya sholat Jumat dengan sholat Jumat saja, ya. Sementara tidak sholat lima waktu, ya. Bagaimana akan mengharapkan diampuni? Justru dengan meninggalkan sholat 5 waktu ini dia, sebagian ulama mengatakan bisa keluar dari apa? Islam. Nasallallahu salama. Ya. Kemudian wa an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imri'in muslimin tahdhuruhu salatun maktubatun fa yuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam tu'ta kabirah wa dzalika ad-dahra kullah rawahu Muslim. Ya, tidaklah seorang muslim yang dia menghadiri salat 5 waktu dan dia memperbagus wudunya, dia memperbagus khusyuknya, ya, dari sholatnya, dia orang yang melakukannya dengan apa? Dengan khusyuk. Artinya apa khusyuk itu? Hatinya hadir, menghadap Allah. Hatinya itu sedang menghadap, merasa sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hatinya kemana-mana, bukan pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Dan khusyuk itu bukan di kepala, ya. Sebagian orang ada yang seakan-akan khusyuk, kepalanya sampai merunduk berlebihan, sampai kepalanya merunduk berlebihan seakan-akan khusyuk, ya. Padahal khusyuk bukan di kepala, ya. Maka ya kepala juga jangan terlalu berlebih-lebihan merunduknya, ya. Yang penting pandangannya ke tempat sujud, ya. Dan kepala ya seperti biasa aja merunduknya yang wajar. Jangan merunduk yang terlalu merunduk dengan anggapan itu khusyuk. Kita katakan khusyuk bukan di kepala, tapi khusyuk itu di hati, di mana hatinya merasa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena merunduk yang berlebihan ini tidak tepat dalam sholat, tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Berlebih-lebihan. Kadang ada orang yang berlebih-lebihan dalam sholat, ya. Dalam merunduknya kepalanya, dalam sujudnya terlalu jauh misalnya, dalam melebarkan kakinya untuk merapat yang terlalu lebar misalnya. Ada berlebih-lebihan, ya. Hendaknya kita memahami dengan benar bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian waruku'aha, dan dia memperbagus rukuknya, memperbagus salat wudunya, memperbagus khusyuknya, memperbagus rukuknya. Tidaklah orang yang melakukan seperti ini kecuali sholatnya itu akan menjadi penghapus dari dosa-dosanya selama dia tidak melakukan dosa besar, gitu. Nah, ini hadis-hadis yang ayat dan hadis-hadis yang dibawakan pada bab tentang sholat 5 waktu. Kemudian ada bab sholat khusus, yaitu babu fadli sholati subahi wal asr, bab keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Ini kenapa disebut secara khusus? Karena sholat subuh dan sholat asar itu sholat yang paling afdol. Sholat subuh dan sholat asar ini sholat yang paling afdol. Semua sholat punya keutamaan yang besar, tetapi sholat subuh dan sholat asar ini sholat yang paling afdol. Yang terkadang kita malah apa? Subuhnya terlambat, asarnya juga terlambat. Padahal ini yang paling afdol, ya. Yang semuanya dijaga, apalagi subuh, apalagi asar dijaga. Nabi Muhammad SAW menyebutkan di sini ada beberapa, Imam Nawawi menyebutkan hadis-hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan salat subuh dan salat asar. Dari sahabat Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalal bardaini dakhalal jannah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang salat bardain, salat bardain disebutkan di dalam keterangannya di sini oleh Imam Nawawi, al-bardani as-subhu wal asr, salat subuh dan salat asar. Barang siapa yang salat bardain, artinya salat subuh dan salat asar, maka dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga, gitu. Maka dia akan masuk surga. Tentunya salat yang lainnya juga. Ini jangan juga salah paham lagi nanti. Yang penting salat subuh sama salat asar masuk surga, yang lainnya tidak. Tapi di sini menunjukkan bahwa salat subuh dan salat asar punya kelebihan dari salat yang lainnya, sehingga disebut secara khusus. Barang siapa yang salat subuh dan salat asar,
dan disebut dengan al-bardain. Al-bardain itu dari kalimat apa? Bar itu dingin. Kenapa dikatakan sholat subuh itu sholat yang dingin? Ya karena waktunya saat dingin. Sholat asar juga gitu, saat dingin dari panas matahari di siang hari. Ketika mulai datang asar sudah mulai apa? Dingin. Malam juga begitu, ketika datang subuh semakin dingin. Maka disebut dengan al-bardain. Barang siapa melakukan sholat subuh dan sholat asar, maka dia masuk surga. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Jadi sholat subuhnya dan asarnya itu hendaknya lebih diperhatikan. Dari yang lainnya semuanya diperhatikan, tapi ini lebih, jangan sampai terlewatkan, ketinggalan dan seterusnya. Nah, kemudian Mu'an Abi Zuhair Umarata ibn Ruwaibah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal 'asr. Tidak akan dilemparkan ke dalam api neraka, tidak akan masuk ke dalam api neraka orang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Sebelum terbit apa? Subuh. Sebelum tenggelam asar. Maka di sini menunjukkan keutamaan salat subuh dan salat asar secara khusus. Ya. Nah, kemudian wa'an Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah fanzur ya ibna adam la yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai'in, rawahu Muslim. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia dalam penjagaan Allah. Allah menjaganya. Ya, maka perhatikanlah wahai manusia. Ya, jangan engkau menyakiti orang, jangan engkau melakukan kejelekan pada orang yang sudah sholat subuh, karena dia dalam penjagaan Allah. Ya. Yang jika engkau menyakitinya, dia bisa meminta kepada Allah untuk membalas kejelekan tersebut, dan Allah akan menjawab permintaannya, karena dia dalam perjanjian dengan Allah. Allah akan menjaganya. Ya. Allah akan menjaga dia. Ya. Sehingga ini keutamaan orang yang sholat subuh. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabun fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa yastami'una fi salati subhi wa salatil asr thumma ya'rujul ladzina ya'tu fikum summa ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhumullah wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun, muttafaqun alaih. Di sini apa? Nabi SAW menceritakan bahwa akan turun dan akan naik para malaikat, akan saling naik dan ada yang turun dan ada yang naik para malaikat pada malam hari dan juga pada siang hari. Ada yang naik, ada yang turun. Tapi sebelum yang di bumi naik dan yang dari langit turun, ya, sebelum yang di bumi naik akan bertemu lebih dulu. Mereka kedua gelombang malaikat ini yang naik ke langit dan yang turun ke bumi akan bertemu di suatu waktu. Kapan bertemunya? Pada saat sholat subuh dan saat sholat asar. Ya, mereka akan bertemu. Karena yang pada sholat subuh ya berkumpul malaikat yang naik dan yang turun, dan pada sholat asar juga begitu. Maka kemudian Allah bertanya ya kepada para malaikat tadi, bagaimana keadaan hamba-hambaku? Bagaimana kamu dapati hamba-hambaku di bumi? Gitu. Allah tentu sudah tahu. Ya. Tetapi di sini Allah ingin menunjukkan keutamaan orang yang sholat subuh dan sholat asar. Malaikat menjawab bahwa aku ya ketika aku meninggalkan mereka sedang sholat apa? Ya sedang sholat ya. Apa sholat subuh atau sholat
asar. Ketika kami meninggalkan mereka sedang sholat, dan ketika kami datang juga sedang sholat. Ketika kami datang mereka sedang sholat, ketika kami pergi mereka juga sedang sholat. Dan ini di waktu asar dan waktu subuh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini keutamaan secara khusus dari sholat subuh dan sholat asar yang hendaknya betul-betul kita jaga. Kedua sholat ini lebih dari sholat-sholat 5 waktu yang lainnya karena keutamaannya yang sangat besar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.